jalan utama, kita bisa taruh marking koordinat, kita tulis 1 2 3 sampai sekian sampai menuju puncak. Halo teman-teman dan sahabat Akarimba Outdoor, kali ini kita akan review alat yang sebenarnya kita bilang anti nyasar ya, karena di gunung itu kan kadang-kadang banyak cerita-cerita yang aneh-aneh, mistis-mistis ya, apalagi kalau kita solo hiking, nggak ada teman kan sendiri, nah nyari jalan tuh sulit. Makanya sebenarnya yang kita butuhkan itu alat ya, sebagai pendaki solo sebenarnya butuh modal sedikit untuk mengamankan diri sendiri agar nggak tersesat di gunung. Salah satunya kita pakai GPS. Kita punya dua versi GPS-nya. Nah, ini GPS Map 64S dan Attrax 10. Kita akan review gimana cara penggunaan GPS. Nah, mungkin nanti kita bagi beberapa part, tapi kita informasikan untuk menu-menunya aja. Sebenarnya menu GPS itu standar ya, kayak handphone. Semakin kita sering make ya, semakin kita kebiasa makanya. Intinya kalau kita ingin naik gunung, sebenarnya kita butuh tracking jalur yang sudah kita lewatin. Nah, terutama jalur-jalur yang persimpangan. Nah, kita review di bagian GPS-nya dulu ya. Jadi biasanya nih kita di Indonesia biasanya kan kita pakai format desimal, degree desimal ya. Ini degree desimal, ini formatnya. Ini adalah akurasinya, berarti akurasinya 4 meter. Nah, ini elevasinya atau altitude atau MDPL, tapi ini kurang presisi ya. Kalau mau lebih presisi kita pakai altimeter. Nah, altimeter kalau mau bikin altimeter itu bisa disetting ya. Kalau kita nyeting altimeter itu biasanya kita ke stasiun kereta api, biasanya ada tulisan plus sekian. Nah, itu kita kalibrasi altimeternya plus sekian, baru kita bawa naik, karena altimeter itu gampang ini ya, berubah-berubah, makanya butuh kalibrasi. Nah, ini adalah tampilan satelit GPS. Biasanya kalau kita ini ada dua satelit, GLONASS dan GPS ya. Ini kita pakai GPS saja. Nah, biasanya yang kita pakai itu decimal degree. Nah, adapun biasanya kalau kita di bandara kita lihat degree, minute, second. Jadi pakai format DMS, degree, minute, second. Kalau ini decimal degree, ini DMS. Sama juga tampilannya, ini cuma monokrom ya, Attrax 10. Akurasinya di sini 3 meter. Jadi kalau kita juga mau Sherlock ke kawan-kawan kalau WhatsApp itu lihat juga akurasinya, biasanya nyasar kalau nggak lihat akurasinya ya. Jadi ini juga ada perbedaan ya. Elevasi di GPS 64S 74, di sini 72 posisinya. Nah, untuk mengganti format GPS biar kita mudah, kita back ada di position format. Di position format di sini kita bisa ganti. Nah, ini decimal degree, ini decimal menit. Nah, kita biasanya pakai dua format aja, antara atas sama bawah, yang bisa dibaca sama Google Maps biasanya. Nah, datumnya kita biasanya pakai WGS 84. Nah, kita nggak bahas terlalu jauh ya, yang penting udah standar ini ya. Di GPS 64S ini kita punya keypad banyak ya, ada find, marking adalah marking, berarti kita marking waypoint. Nah, ini penting nih, marking waypoint ini kalau kita nentuin titik, jadi kita marking lokasi ini, kita balik lagi gampang, tinggal kita go to istilahnya ya. Nah, kalau marking gini kita tandain di sini namanya apa, misalnya pos 1, kita tulis pos, kita
melewati pos 1 agar kita nggak nyasar pas baliknya nanti dari puncak. Kalau kita masih mau pakai trek yang sama, ya kan? Nah kita done. Nah kita find di sini kalau mau kita dari puncak bisa find di sini waypoint yang kita marking tadi. Nah, recent waypoint pos 1. Go. Nah kita tinggal go ya. Ini udah ada mapnya. Nah udah tiba ya. Nah kita bisa zoom in zoom out. Di sini kita ada trackingnya ya. Nah ini gambar-gambar garis biru ini tracking, makanya ini namanya GPS tracking. Nah kita biar nggak nyasar, kalau di gunung kan nggak ada jalanan ya. Nah itu kita ngelihat garis-garis yang sudah kita lewatin ini, jangan sampai nyasar. Dan sama waypoint yang sudah kita marking, misalnya di persimpangan, sebisa mungkin kita marking sebanyak-banyaknya biar kita nggak nyasar dan kita backup baterai penting. Jadi tidak ada istilahnya salah jalan kecuali cuaca buruk, karena GPS ini tergantung sama cuaca di atas ya. Kalau gelap dia agak susah nyari sinyal satelitnya ya. Nih satelitnya, sinyal satelit. Nanti beda lagi penggunaannya di GPS yang lain karena nggak ada tombol mark, ada tombol kayak GPS track 10 tuh ada apa namanya, track padnya gitu loh. Nah mungkin itu aja, nanti kita bahas di mappingnya. Kita bisa sebenarnya bikin plan waypoint itu dari map jalur yang udah pernah dilaluin orang pendaki lain, nanti kita transfer ke GPS. Kita butuh kabel data. Nah ini kabel data. Nah ini kabel data, istilahnya kalau kita nih kabel data Asia. Saya udah buatin ya kalau kita beli. Kalau kita beli second mungkin kita beli sendiri di online nanti ada. Nah kita butuh aplikasi nanti untuk mentransfer apa yang kita ingin tracking ke GPS ini. Jadi waypoint sudah ada di sini semua. Tuh. Jadi sebelum kita jalan kita plan sebenarnya. Nah, kita misalkan kita mau ke Gunung Cermai ya. Di sini di map sudah ada trackingnya nih yang sudah dibikin sama para komunitas ya, tracking jalur menuju puncak. Jadi di sini kita bisa tracking ulang melalui aplikasi map yang disediakan oleh Garmin ya. Kita bisa download. Kayak contohnya ini, kita mau masuk dari Linggajati. Nah, dari jalan terakhir, jalan utama, kita bisa taruh marking koordinat. Kita tulis 1, 2, 3 sampai sekian sampai menuju puncak. Jadi kalau kita khawatir di belok-belokan itu kehilangan arah, nah kita marking lah di sini. Misalnya, nah ini kan banyak yang trek. Nah, kalau kita ikutin jalur trek ini ya insya Allah nggak akan nyasar karena udah disediain nih trek menuju puncak lewat Linggajati. Jadi kita bisa taruh marking waypoint ini, nanti kita transfer ke GPS. Dari GPS kita tinggal lihat mappingnya aja, kita bisa go to pelan-pelan ya. Jadi kalau kita pun ada sesuatu, kehilangan apa, misalnya kekurangan air minum, ya biasanya kan dehidrasi yang bikin halusinasi ya, karena Cermai terkenal mistisnya kan. Tapi kalau kita dibantu dengan teknologi GPS ya insya Allah nggak ada kata nyasar. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, cuman kan kita sudah berusaha nih agar nggak nyasar dengan teknologi yang kita punya. Nah, kita bisa mendapatkan aplikasi peta ini yang disediakan oleh Garmin. Ini kita masih pakai Mapshot ya. Mapshot ini udah nggak ada dukungan dari Garmin karena dia sudah menjadi Basecamp map. Nah, jadi
di sini Basecamp bisa 3D, kita bisa download gratis di sini. Nanti petanya kita ke navigasi.net gratis juga. Ini peta GPS wilayah Indonesia versi 375, rilis 17 Februari 2020. Nah, ini servernya kita bisa download. Nah, ini untuk peta Indonesia. Kalau Garmin ini buat aplikasinya aja. Nah, petanya ini untuk support aplikasi yang diberikan Garmin. Kalau kita masih memakai Mapshot yang lama, ini ada di alamat, klik aja Mapshot atau Garmin Basecamp atau navigasi.net untuk petanya. Nah, ini kita pakai map sort. Nah, ini sebenarnya bisa di view Google Earth, tapi setelah Google Earth update ke versi yang terbaru jadi nggak bisa ya, munculnya jadi seperti ini. Jadi kalau kita mau muncul ke Google Earth, kita downgrade Google Earth-nya ke versi yang lama. Tuh. Nah, jadi kita lihat nanti di sini ada trackingnya. Oke, next kita kasih tahu cara transfernya. Tapi gampang sih cara transfer. Send to or reset from device. Salam Akarimba.